cari tahu apa yang kita belum tahu, itu awal daripada kita akan melangkah kemana. Halo Sobat Komisioning semua, ya kita balik lagi di acara kita Coffee Drink Concert Podcast. Ya mungkin dari sebelum-sebelumnya kita ada break, ada vakum, ya mungkin kita ada di bulan Ramadan. Ya mungkin sekarang ada waktu kita balik on air lagi, yaitu podcast bersama senior channel kita, yaitu di bidang painting engineer. Nama saya Sri Bagus, Harjanto, bisa dipanggil Bagus. Dan saya kebetulan sudah di piping cukup lama, ya, tahun 2000 sampai sekarang. Dan di beberapa company di oil and gas, dari galangan kapal dan juga di oil and gas. Dan, Oke, mungkin saya ada sedikit pertanyaan pertama nih Pak. Eh, untuk Bapak di bidang piping engineer ini, apa sih minat Bapak pertama kali? Ya mungkin kan masih banyak bidang yang lain. Kenapa harus di piping? eh gini ya, awalnya itu tahun 2000. Kan awal saya kerja di bidang industri perkapalan itu saya masuk di QCH untuk di perkapalan di galang kapal masuk di tahun 98. Tapi karena eh, ketidaksesuaian dalam hati, ya dalam hati ini kayaknya kurang pas itu saya jalani ke depannya. Jadi eh, juga setelah itu ada ada konflik interest antara owner di eh, tempat saya bekerja, itu ada pengurangan sehingga saya coba beralih ke disiplin lain nih. Sehingga saya pada saat tahun 2000 saya coba masuk ke piping yang sebenarnya saya nggak tahu apa-apa tentang piping. Jadi saya masuk di piping walaupun basic saya adalah napak di UPN Veteran Jakarta, ya. Saya napak di teknikal merancang kapal di jurusan saya kuliah backgroundnya. Jadi untuk yang saya belum paham dan belum tahu sama sekali adalah piping. Sehingga saya awal masuk ingin cari tahu tentang piping yang memang saya belum tahu sama sekali. Ya, sehingga awal masuk itu karena saya tidak tahu saya di awal piping, saya masuk ke dunia piping dengan posisi sebagai uh, lead pipe fitter. Jadi awal memang dari dasar, dari basic pekerjaan saya itu masuk ke piping di pipe fitter. Jadi, ya. jadi saya juga melakukan pengerasan, bikin spool, bending pipe, hydro test, testing, semua saya lakukan. Saya sudah menjalani itu 1 tahun. Setelah itu mulai tertarik dengan betul-betul ingin menggeluti di piping sampai sekarang. Walaupun uh, apa ya uh, keluar masuk beberapa kali di uh, industri heavy industry engineering, ya kita sebut seperti itu karena dari company atau dari PT yang saya masuk itu industrinya galangan kapal dan juga engineering modul dan juga tiket, makanya bilang heavy engineering. Itu saya masuk ke dari tempat saya kerja yang lama di awal piping, keluar saya sebagai supervisor manajemen train ke Johor. Start dari situ mulai menambah sampai sekarang, terus berapa kali keluar masuk di sana itu sudah 3 kali sampai ke masuk ke Medan sampai sekarang dari tahun 2009 juga pernah di Pekanbaru sebagai mechanical engineer, ya untuk waktu itu expansion untuk boiler, ya saya
koordinir pekerjaan untuk structure, piping dan juga equipment. Ini ya Pak. Complicated. Ya karena juga selain pipingnya juga yang complicated ya, karena banyak yang bisa kita geluti di piping itu bukan sekedar hanya bikin spool, kita pasang, selesai. Tapi di situ ada dari desainnya juga ada slide analisis juga ada pipe support yang juga harus mengikuti standar daripada spek klien. Terus ada testing engineer untuk sendiri terpisah, ya ada NDT, ya banyak sekali yang bisa kita ambil dari disiplin piping. Itu sih kenapa saya coba sampai sekarang masih tetap di piping ya, ya. Tapi lebih ke field engineer. Pernah saya masuk ke estimator di Medelmot juga estimator itu tentang piping juga dan mechanical. Jadi ya tidak keluar dari piping walaupun sudah disiplin divisi yang lain. Oke. Ternyata sangat luas ya tentang dunia piping yang Pak Bagus ya sangat luas. Mungkin lagi tetap aku kan Bagus bilang ini kan. Jadi karir pertama Pak Bagus itu dari hal structure ya Pak. Dari hal structure dan aku rasa kalau hal structure dan piping itu hal yang lumayan kontras ya Pak. Hal structure bagian structure kan. Itu bagaimana Pak Bagus itu Pak bisa apa ya fight dengan background yang berbeda seperti itu kan pindah ke piping. Bagaimana cara mengatasinya? Kebetulan saya tetap sekolah di STM itu bangunan sipil. Jadi kenapa saya ambil STM? Karena saya memang tetap menggambar. Segala jenis apa yang saya ingin tuangkan dalam satu gambar akan saya jual, termasuk sipil. Dulu saya masuk di STM bangunan gedung. Terus saya ambil kuliah di pengkapalan, drawing, menggambar itu yang paling saya suka. Sehingga pada saat melakukan kerja yang berhubungan dengan hal structural inspection itu yang kita lihat berdasarkan drawing. Drawing yang ada di situ ya berhubungan semuanya. Kalau satu gambar kapal ya akan ikut juga piping, ya entah seperti apa, mechanical mana, hal strukturnya juga kita lihat. Sehingga 2 tahun saya di hal struktur inspektor ya itu yang saya lihat tidak hanya halnya itu ya berarti karena konek dengan departemen lain ya Pak ya hanya bisa dengan departemen lainnya ya. Satu lagi nih Pak, kan Pak Bagus sekarang nih kerja di oil and gas company ya Pak ya. Sebelumnya startingnya awal di CPR ya Pak di Galangan. Itu menurut Pak Bagus dari cara kerjanya lah Pak ada perbedaan nggak Pak antara di CPR dengan oil and gas dari sisi piping engineering? Kalau pipingnya sama ya, sama. Piping kan dia mentransport fluida dari equipment atau dari satu kompartemen ke tempat kompartemen lain menggunakan equipmentnya untuk membantu untuk mengalirkan itu. Pipingnya tetap sama. Ya, cuma standar kualifikasi daripada di galangan kapal itu dia biasanya mengacu ke kelas supply. Ya. Di oil and gas juga mengacu ke kelas supply yang peruntukannya memang untuk oil and gas. Secara pekerjaan fabrikasi piping, full dan juga testing itu sama. Jadi tidak ada yang spesial untuk kita perhatikan atau kita kerjakan antara shipyard, galangan kapal dan juga oil and gas. Karena yang membedakannya itu adalah standar kualifikasi yang kita perlukan untuk proses. Ya, di shipyard umumnya kalau yang general
kapal itu kebanyakan di kapal itu fasilitinya untuk utility system, ya. Kecuali kapal yang memang spesial, ya kapal-kapal tanker dia mempunyai sistem yang berbeda lebih kompleks, ya. FPSO untuk konten walaupun kapalnya sama. Jadi ada eh, marine system yang di kapal itu, semua kapal untuk kapal itu semua pastinya seperti bawah system, ya, terus ada build system, terus ada utility kayak compressed air, instrument air, firefighting, ya, fresh water, diesel oil, itu semua sama. Semua kapal pasti ada. Dan diharuskan memang punya seperti itu, ya. Nah di oil and gas, karena kualifikasinya itu lebih tinggi, sudah bahkan daripada lifetime yang mereka gunakan. Kita bangun satu modul itu lifetime-nya lebih lama. Tidak mungkin dia modul sudah jadi, ada perbaikan, dia terdarat. Enggak mungkin. Jadi harus di situ pemilihan material, terus juga pengerjaannya, ya kualifikasi untuk proses berdasarkan client specification itu yang berbeda. Kalau standar eh, pon itu sama, mengacunya sama, ya ASME, ASI, ya ASCM, CPR itu sama, itu fabrikasi, inspection. Jadi untuk pengerjaan packing ya sama, sama ya, sama. Cuma dari ATC ada yang beda ya. Pelayanan dari KLP yang berbeda, kapten juga pelayanan karena dari requirement yang berbeda, verifikasinya juga beda. Itu yang kenapa uh, standarnya berbeda. Kapal dia ada di pada saat dia setelah settling dan offer dan klien itu ada garansi yang memang dia bisa datang ke darat untuk perbaikan bila tidak kompak. Kalau ada setelah itu survei per 5 tahun. Spesial survei 1, spesial survei 2, spesial survei 3 sampai 5. Setelah itu hal tak terlihat layak mungkin bisa diambil. Nah, tapi kalau itu maka kita kerjakan di darat. Ya. Kalau online platform yang offshore yang memang dikerjakannya di sana dan lifetime-nya produksinya kan tidak bisa dihentikan. Ya. Dia kalau mau shutdown itu ya banyak yang harus di, di dijadikan satu konsiderasi tadi. Ya, kenapa pemilihan material, pengerjaan juga harus high standar. Gitu. Oke Pak, itu kita ada makanya dia lanjut lebih apa ya? Lebih detail ya Pak, lebih detail dan lebih ya lebih baik juga dengan bicara pekerjaan atau pengalokasian material yang lengkap Pak. Oke, mungkin dari sesi ini sangat bermanfaat banget ya untuk teman-teman kita semua yang untuk masalah piping, bagaimana cara kerja piping. Ya mungkin kita mungkin bisa belajar lagi dari podcast ini. Ya mungkin masih ada sedikit pertanyaan nih Pak. Mungkin ini pertanyaan umum ya teman-teman dari kita semua. Biasa kan semua tuh ada keluhannya Pak sebagai trading. Ada problemnya, ada tantangannya. Itu biasa tantangan atau problem apa yang biasa dirumah kayak ini tuh? Eh, Kalau challenge-nya untuk di piping, saya rasa semua disiplin pasti ada challenge yang memang kita harus solve di lapangan. Ya, INA juga pasti ada. Ya, struktur sendiri pun punya tempat duduknya, equipment dan juga tempat duduk yang piping itu pasti juga ada eh, apa yang sebagai engineer itu harus melakukan
satu analisis dan menganalisa supaya itu bisa terselesaikan pada saat proses project execution. Upaya itu sendiri umumnya yang selalunya saya alami itu drawing yang tidak sesuai schedule. Ya, datang yang drawing tidak sesuai schedule, setelah datang ada revisi. Sementara kita sudah melakukan publikasi berdasarkan drawing yang sebelumnya sudah datang. Pemilihan materialnya tidak komplit ada dalam drawing. Banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi pada saat execution, ya, dikarenakan klien ingin mengubah atau dia mengupgrade dari yang sebelumnya sudah sesuai dengan kontrak menjadi yang baru. Ya. Itu juga menjadi satu kendala. Bukan kendala sebenarnya, tapi itu tantangan yang kita harus yang kita selesaikan, kita eksekusi di lapangan. Selain itu material juga yang lama datang, ya sudah datang lambat dan drawingnya lama datang, materialnya juga pasti akan efek karena drawing yang mereka keluarkan setelah itu mereka engineering design biasanya isu drawing AFC, isu proposition. Setelah itu dia baru order material. Kalau drawingnya lambat, drawing materialnya juga pasti lambat di order, sehingga lambat datang. Sementara schedule project itu tetap, end-nya itu tetap. Itu yang jadi biasanya bagaimana kita mensiasati problem seperti ini. Gitu sih. Gitu. Jadi biasanya kita akan ya tidak sendiri kita melakukan apa untuk resolve problem itu. Kita pasti akan tanya ke atasan kita, ya, sampai ke director berbeda. Ini gimana atau apakah schedule-nya akan ditinjau ulang atau kita tetap stick dengan schedule awal. Ya, konsekuensinya seperti apa nantinya? Drawing lambat, material lambat. Otomatis kalau dia schedule tetap untuk mendapatkan achievement, ya target yang kita sudah ditentukan, manpower pasti akan ditambah untuk menyelesaikan pada saat sisa daripada schedule yang akan diselesaikan. Kalau sudah manpower yang sama, manpowernya pasti tinggi, sehingga efek pada cost. Mungkin terima kasih atas masukan atau jawaban dari Bapak masalah program yang ada di baik. Mungkin dari itu Pak, itu kan tadi kan udah bicara problem ya. Dan di dalam tablet pasti ada gesekan ya Pak. Nah, tapi kan ada gesekan betul. Baik itu gesekan ke rekan kerja kita, ke anggota kita. Itu Pak, kalau ada gesekan seperti itu Pak, itu bagaimana cara Pak Bagus sebagai IT Bapak menanggapi ini Pak? Itu kita harus hindari, ya, gesekan karena konflik di dalam tim itu sebenarnya tidak boleh terjadi pada kita melakukan eksekusi kerja secara tim. Ya. Di awal kita harus mengetahui karakter tim kita. Apa ini normal seperti apa, dapat seperti apa. Dia menonjolnya untuk pekerjaan di bagian apa. Ya. Kita harus pahami itu, sehingga kita bisa masuk ke personal team, ya, tanpa mereka nilai. Kita tahu bahwa ini
apa yang teman kita lakukan, dia kapan lalu itu, kita itu kan itu. Ya, dan mereka pasti akan senang karena mereka bisa melakukan itu dengan mudah. Karena memang dia kalau itu. Kalau saya kasih teman untuk mengerjakan hal yang lain yang belum pernah dilakukan, dan dia akan susah, pasti dia akan awalnya pasti akan bertanya. Dia akan pasti akan mencari tahu, dan itu pasti akan kembali ke kita. Ya, nah, itu masalahnya di personal. Begitu juga yang lain, itu juga yang lain. Kita di awal tim, ya, kita harus sudah tahu karena saya yakin akan tim untuk tim kita yang kita akan jadikan atau kerja untuk membaca satu proyek. Begitu juga dengan di situ lain, kita harus juga mengetahui tim DNA, tim structure, ya, tim mekanikal, ya, tim yang lain, performance, ya. Ini sebelumnya seperti apa sih orangnya? Tidak, kita mengambil informasi dari kawan. Begitu juga di tim production. Pada saat di tim kita production engineer saja, ya kita harus juga saling mengetahui pipa politik masing-masing tim. Karena kita kan membuat target tim untuk sebagai juri, ya kita butuh Naomi dan juga memberikan arahan yang memang sesuai mereka bisa lakukan. Kalaupun ada yang baru, challenging untuk semua. Tantangan untuk semua bisa melakukan yang baru. Ya, itu pasti akan ada entah itu training atau untuk kita share pengalaman yang sudah sebelumnya kita pasti akan bertanya soalnya. Jika menghilangkan atau mengungkap kecil ya masalah-masalah dalam tim. Gitu. Kira-kira. Untuk lagi Pak, itu kan tadi kan kebanyakan di dalam ya Pak. Ya. Kalau gesekan di luar Pak, kalau dari pipingnya Pak biasanya geseknya sama siapa Pak? Sama departemen Pak? Ah, Kayaknya sering gesekan kan? Sedikit ya. terhadap mekanikal karena biasanya mekanikal equipment itu kita yang menyambungkan nozzle equipment ke ya, ke kompartemen lain. Ya. Berarti setiap disiplin mereka ingin Hidupnya bagus ya. dari target KPI-nya achieve, Ya. ya kan? Sehingga sudah pasti mereka ingin juga selesaikan yang berhubungan dengan disiplin lain kita harus diselesaikan secara tepat sesuai dengan schedule, ya kan? Selanjutnya mechanical, TNI, ya, itu selalu ada price, terutama piping dengan ENI atau APSC. Kalau yang sebelumnya saya bekerja di proyek untuk Aramco, Mandan Aramco accommodation, yaitu ENI, ya, cable tray-nya selalu clash dengan piping, ya, juga KPAC ducting-nya selalu clash, karena kadang salah satu dari disiplin itu jalan duluan, ya. Piping ingin jalan juga sendiri, ya. INI sendiri, mereka nanti kabel tray sendiri, sehingga banyak INI yang kabel tray-nya itu viral, sehingga pada saat eksekusi pemasangan kabel tray mereka tidak schedule, terus materialnya juga datang lambat, ya kan, sehingga tidak
memperhatikan disiplin lain. Itu yang selalu terjadi. Sehingga kita tahunya mengkoordinir ke tim di production team ya, di kawan-kawan yang memasang tray, memasang ducting untuk kita mengingatkan mereka selalu kalau kita ada requirement untuk tidak saling tabrakan. Ya. Kalau akan terjadi seperti itu, kita akan lupa ke klien atau ke engineering untuk minta solution. Ya, seperti apa? Ya. Atau kita membuat satu proposal, kita mengajukan proposal seperti ini, mereka agree dengan solusi yang kita sudah propose, sehingga kita mengimplementasikan di lapangan. Jadi kita ada basis kenapa kita harus buat seperti ini. Kalau ada sesuatu yang clash di antara disiplin lain. Begitu juga structure. Ya, kadang mereka clash dengan piping, ya mereka akan buat satu proposal ke engineering, proposal seperti apa dibuat, sehingga siapa yang harus melakukan perubahan. Begitu kira-kira. Harus ada agreement ya. Ya, harus ada basicnya. Kita melakukan satu pekerjaan yang semua menyetujui, ya, terutama engineering, karena engineering yang membuat desain, yang approve seperti apa harus dilakukan. Kita sebagai eksekutor, ya, itu sih. Jadi kita ada basis nih. Pasti ketemu lah itu ya Pak. Pasti Dimanapun project pasti ada pasti ketemu. pasti ketemu, pasti akan jumpa hal-hal seperti itu. Sisi kamu jadi bentuk dari pertemuan lain. Ya, tapi tidak yang secara frontal, bentuk yang seperti apa ya. Clashing sudah pasti namanya dunia kerja yang pasti ada, ya. Tapi bisa diselesaikan. Ya, karena proyeknya satu, ya. Goalnya itu kan ya project sukses. Ya kan? Kalau cara sendiri, ya nggak akan jadi juga. Karena kita tim ya Pak. Karena kita tim. Makanya kita harus saling menghargai juga terhadap disiplin lain. Ya, ya dengan itu kita ada basisnya dengan engineering approval atau client approval seperti ini yang kita akan buat, sehingga yang lain juga akan menerima. Kalau piping yang harus berubah, ya memang harus piping yang dilakukan perubahan. Kalau yang naik, cable tray yang harus dirubah, ya mereka harus melakukan itu. Semua ducting structure ya. Ada memang perhitungan karena engineering dia membuat suatu decision, ya mereka melakukan analisa, dia menghitung, mengkalkulasi sebenarnya seperti apa solusi yang harus dilakukan walaupun kita sudah propose. Itu sih, itu yang kita pakai untuk menyelesaikan masalah di lapangan. Mungkin ya terima kasih Pak Bagus ya atas semua wawasannya dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin bisa diminum dulu Pak. Ayo Pak. Oke Pak. Ya. Apa lagi mau bertanya Pak? Ya mungkin banyak sih Pak yang ikut pertanyaan tadi. Saya selaku mahasiswa juga Pak, teman-teman mahasiswa mungkin yang memang mau terjun ke dunia piping, pasti mereka tuh selalu bertanya Pak, apa basic utama yang harus kita ambil gitu Pak untuk ke piping? Apa ya? Kalau saya sih kebenaran awalnya memang saya harus tahu dari bawah. Oke. Basis awalnya itu ada dalam diri kita sebenarnya. Kita mau di mana? Bukan karena ikut kawan, ya kan? Kawan sudah pergi Qatar, pergi overseas segala macam, piping, ya. Tapi dia kan nggak tahu prosesnya, ya kan? Dia tahu lihat apa yang dilakukan orang itu, awalnya termasuk, oh gaji besar segala macam. Tapi kalau dia sendiri jalani, ya belum tentu juga dia akan mau.
Ya, mungkin karena dari hati atau dari passion yang dia punya itu bukan di situ. Oke. Ya. Nah, kebetulan dari tahun 2010 saya pernah mengisi instruktur untuk piping engineering training di salah satu training center di Batam. Ya. Itu yang selalu saya tanyakan ke kawan-kawan peserta. Kenapa kamu ikut piping? Kenapa kamu ikut piping engineering? Karena piping engineering itu kompleks. Ya. Kompleksitasnya itu sangat beragam. Kalau structure bisa dibilang dia desain, dia fabrikasi, dia pasang sudah. Ya NDT untuk dia punya weldingan. Tapi kalau piping dia fabrikasi, instalasi, pemilihan material juga kompleks. Terus ada NDT di situ. Setelah itu dia harus di testing, ya hydro test, pneumatic test, leak test segala macam. Terus dia harus di commissioning, ya harus di preserve lagi, ya memang kompleks. Dan dari situ mereka, saya tanya soal motivasinya kenapa? Karena kebanyakan mereka ikut kawan, melihat kawan yang sudah masih ada masih ya. Saya bilang kalau memang passionnya ada di piping, ya mencari tahu apa yang sekarang kamu tidak tahu dengan membaca, dengan masuk dalam wadah seperti ini ya. Di ini sangat bagus ya untuk Batam Commissioning Hub, ya ada wadah untuk kawan-kawan yang mungkin ingin bertanya, ya mungkin bisa di sini karena banyak senior-senior yang sudah uh, duluan lahir dan terjun di disiplin masing-masing dan sudah berhasil, ya. Ini wadahnya ini sangat bagus. Jadi kembali lagi basicnya apa yang kita tidak tahu, ya passion dari passion itu, ya kalau emang dia ingin tahu di piping, cari tahu apa yang dia nggak tahu. Oke. Ya, karena kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu, ya kan. Jadi kita ingin tahu apa yang kita nggak tahu tentang piping, ya baca, masuk dalam komunitas, ya kan, sehingga lebih tertarik ke sana di bagian apa piping yang akan dimasukkan. Nah, kalau kita tahu uh, bukan di construction, saya di construction, ya. Atau mungkin dia masuk ke engineering, ke design. Nah, ini Pak, mungkin ada yang belum tahu ini Pak, perbedaan antara kan banyak piping itu kan Pak, ada piping construction, ya kan, ada piping supervisor, ada piping engineering, ya kan, ada piping production engineer, ada line checker, ada apa? Kira-kira Pak untuk job desk piping itu Pak dari yang saya jelaskan tadi itu Pak, dari saya sampaikan itu. Perbedaannya apa ya Pak dari posisi-posisi piping tadi itu Pak? Ada fitter juga Bapak bilang tadi kan? Nah, kita masuk dari ini dulu ya. Oke, apa sih basisnya ya perlu diketahui untuk yang pemula, ya kan. Nah, jadi Oh iya, tadi masih pertanyaan belum dijawab tadi ya. Jawab. Sorry Pak. Anu, Lanjut tadi dulu Pak. ya ini basicnya apa aja, apa yang kita harus tahu, ya kan. Itu tadi kita tahu passionnya. Oke, kita tahu passion gimana, karena mungkin siapa tahu setelah lulus masuk ke muka puding dapat kerja dulu di Batam, baru melompat, ya kan. Kadang ya sekarang mereka mempunyai kawan yang sudah duluan di NDT, oke kan. Nah, NDT itu juga kan masuknya ke semua, piping juga perlu NDT, structure juga perlu NDT, metalika pun, ya kan. Nah, di piping dia kan masuk ke piping. Nah, di piping itu di mana dia di constructionnya, ya, atau di design, ya kan? Atau untuk estimating budget, oke, ya, atau untuk di commissioning, testing. Nah, dari situ karena nggak semua orang itu bisa mengambil semua
scope untuk dia ambil sendiri. Betul ya. Ya, harus pilih salah satu supaya dia memang bisa betul-betul mendapatkan apa yang dia mau. Ya, kalau aja semua tahu kulit, ya nggak jadi apa-apa juga. Betul. Dia tahu tentang positioning hanya sebagian luarnya saja. Mbak, dia tahu entity, ya begitu tahu aja saja. Ya baiknya sih apa yang dari passion tadi itu dia perdalami, dia masuk ke desain. Apa yang harus diambil di desain? Ya, untuk teknik apa yang akan diambil untuk bisa masuk ke desain? Karena di desain sendiri dia ada stress analysis, ya ada modeling, ya kan, ada untuk drawing diagramnya, ya materialnya. Di desain juga ada material untuk piping. Dia tahu material saja mungkin sudah cukup, bisa jadi dia material kontrol untuk piping, material engineer untuk piping, ya, ada valve, karena ada juga yang disiplin piping yang memang khusus untuk valve. Oke, banyak sekali. Jadi itu apa? Basicnya passionnya apa itu mungkin kita masukkan pedalami terus pedalami karena dia memang mau masuk ke construction team, ya construction team sekarang kita masuk pertanyaan di berikutnya. Kalau masuk dalam construction team, ya bedanya construction team, production engineer, design engineer, commissioning team, line worker, ya, yaitu karena biasanya scope-nya itu yang kecil. Ya. Line worker itu dia masuk dalam mechanical completion team. Ya. Itu setelah daripada construction piping complete. Ya, dari equipment A ke equipment B, pipingnya apa aja sudah komplit terpasang, baru line worker atau mechanical completion masuk sana. Memaksimalkan atau mengecek ini sesuai dengan apa yang ada di PNID di sistem requirement-nya. Ada juga yang harus disesuaikan dengan berdasarkan spek. Ya. Nah itu yang masuk di mechanical completion. Ya. Dan mechanical completion itu ada line worker, ada testing team, ya, dan juga masuk ke commissioning team sendiri untuk energize. Ya, dan normal kan di mechanical untuk energize, ya kan, untuk equipment itu supaya ready commissioning, ready for energize. Ya, kan? Berarti normal dia harus memastikan pipingnya komplit, INI-nya juga terpasang komplit atau connect, ya kan. Equipment sendiri pun sudah terpasang cukup dengan apa yang harusnya dipasang, karena ada ruspak semua ya, ada ruspak yang memang dari vendor atau dari suppliernya itu terpisah datanya, nah gitu. Ya, production engineer itu untuk piping dia memang sebenarnya adalah field engineer di lapangan, dia ada shop engineer piping, ya memang ada urusannya untuk yang bisa mengadakan untuk spooling, publikasi dan segala macam di production engineer, field engineer yang di lapangannya untuk election dan juga readiness untuk commission sampai mechanical commission. Nah, fitter itu yang mengerjakan yang publikasi dan instalasi, ya sesuai dengan isometric dan juga requirement. Kalau supervisor ya supervisi, ya dia memastikan anggotanya cukup, ya orang yang mengerjakan satu skop pekerjaan itu cukup orang sesuai dengan schedule yang ditentukan, material dan juga drawing juga untuk mengerjakan itu dia juga harus tahu, ya itu supervisor itu sih kira-kira. Itu berarti balik lagi ke passion lagi Pak. Berarti sih banyak posisi lah ya yang orang-orang bisa ngapply di piping ya Pak, tergantung passion tadi ya. Betul. Kalau saya
awalnya karena saya memang sukanya gambar, yang saya melihat yang secara gambar teknik, ya. Saya suka saya di piping, ya, sampai ke P90, isometrik, ya. Itu ya sampai ke 3D model untuk kita mengkonstructability seperti apa sih project yang sekarang kita assign untuk kita selesaikan, pipingnya seperti apa. Nah, kita akan memulai itu di model yang sudah dibuat di desainer, ya. Karena dari desainer dia akan meng-create model, nanti setelah itu dia ekstrak menjadi isometrik, ya, untuk dijadikan sebagai alat tools kerja untuk fabrikasi dan instalasi. Gitu sih. Oke Pak. Oh ini Pak, mungkin Pak, itu kan tadi banyak posisi Pak. Itu tuh untuk posisi itu Pak, require yang dibutuhkan sama nggak Pak kira-kira Pak? Soalnya kan dari teman-teman kita kan banyak, ada yang backgroundnya dari SMA kan, ada yang backgroundnya dari kuliah, dan ada juga kuliahnya tuh nggak relate dengan piping. Kira-kira bisa nggak Pak masuk piping engineering nanti kan? Atau startingnya dari mana gitu? Gini ya, udah menjelaskan, kita mesti tahu apa passion, kita mesti tahu basic dari mana apa yang kita perlukan. Analoginya seperti ini, ya. Kita sebelumnya belum pernah masak nih, kita belum pernah masak, terus kita pengennya menjadi koki di restoran. Apa yang harus kita persiapkan? Kita harus training kan? Training memasak, ya kan? Begitu juga sama, ya kan? Analogi lain yang mungkin biasa kita punya cuma SIM C untuk motor kita bawa, akan kita boleh bawa mobil, harus training atau juga forklift yang mungkin lebih berat, ya kan? Kita harus training untuk bisa bawa itu. Nah, begitu juga yang kalau kembali pertanyaan tadi, yang SMA yang di luar daripada background piping, dia harus memastikan dia punya SIM tadi lah Pak. ya bisa seperti itu, sertifikat yang memang untuk mendukung kita melakukan apa yang akan kita kerjakan. Ya kan nggak mungkin juga orang QC tanpa ada sertifikat yang mendukung. Ya, siapa yang percaya? Ya, bahwa dia sertifikat, ya, certified untuk mengerjakan itu. Kan berdasarkan itu dia jadi dia di assign untuk melakukan. Oh, dia sudah ada sertifikasinya. Dia sudah memang mengerjakan itu sebelumnya, ya kan? Jadi kalau memang di luar daripada piping, memang backgroundnya bukan dari piping atau memang mau mulai, dia harus mempersiapkan diri untuk masuk ke apa yang dia inginkan berdasarkan passion tadi. Kalau dia mau masuk desain, ya kan? Dia harus tahu material, dia harus tahu tentang sistem piping, ya kan? Dia harus tahu bagaimana dia mau create, mendesain, ya berdasarkan requirement dari klien, ya kan? Dia harus training juga, dia harus mau prepare tentang itu. ya, dia harus Tahu basic lah. ya. Kembali tadi, ya. Di Batam ini ada satu training center yang memang bisa dijadikan satu tempat untuk belajar. Karena di satu paketnya itu lumayan komplit. Ya, di situ ada belajar MDT, project management, ada basic piping, material, power, segala macam. Komplit satu paketnya. Pak training ya Pak ya. Training. Ngomong-ngomong training, misalnya kita nanti ada apa juga nih Pak selain untuk buka training Pak. Mungkin nanti Pak Bagus bisa juga jadi pemateri kan. Biar kita disiapkan juga untuk piping engineering. Banyak kawan-kawan yang masuk capable untuk memberikan pengalamannya, Ya. assessment berdasarkan dari apa yang sudah pernah dilakukan di proyek sebelumnya, ya.
kesesuaian dia dengan spesifikasi atau kualifikasi daripada project itu sendiri. Karena setiap project dengan kliennya sendiri dan pasti beda requirement-nya. Betul. Walaupun sama apa itu tipe modul. Ya. Jadi kita ambil contoh WLF modul ya. Antara ESO project dengan Cut-Out project ya, pasti beda ya, requirement-nya. Tapi sama dia WLF platform ya. Tuntutannya ya ada Christmas tree, ada pipeline di sana, ya kan. Tapi satu klien yang berbeda, peruntukannya untuk di environment mana, di laut di sebelah mana, ya kan, dengan seperti yang lain. Walaupun sama-sama ya, di perairan mana, kliennya seperti apa, environmentnya juga nggak tahu juga seperti apa, yang memang berbeda, pasti akan berbeda. Tapi di sana challenge-nya ya Pak. Di situ lah challenge. Jadi belajar terus ya Pak. Belajar terus sampai mati. Berarti nggak ada Kalian tahu jadi Belajar belajar terus. gitu, kira-kira. mungkin terakhir Pak, untuk teman-teman kita yang nonton podcast ini, yang mungkin dari teman-teman yang mungkin masih awal, bolehlah Pak motivasinya untuk teman-teman kita di luar ini, saran. Jadi saya sih cari tahu apa yang kita belum tahu, itu awal daripada kita akan melangkah kemana ya ke depannya ya. Walaupun akan berseberangan, akan melompat ke disiplin apa yang sudah kita jalani sekarang ini ya. Dari situ bisa akan diketahui kekurangan kita di mana, karena yang prosesnya selalu hidup ini adalah pasti belajar ya, hidup prosesnya belajar. Jangan melihat hasil apa yang orang sudah capai, tapi prosesnya kita harus juga ketahui. Karena setiap orang pasti beda-beda. Numan dia, man, kamu sekarang sudah seperti ini, apa sih yang sudah kamu lakukan dulu? Beda lagi dengan apa yang Bapak sudah buat, ya kan? Oh, saya ngambil, Numan bilang, oh saya ngambil sertifikasi ini. Nah, bisa nggak itu saya juga ambil sertifikasi itu dengan passion apa yang saya mau, sehingga tidak salah dalam melangkah untuk ke depannya. Karena pernah saya satu kali pada perkenalan di satu sesi training ya, saya tanya, kamu sebelumnya kerja di mana? Saya IT programmer. Kenapa masuk ke pagi? Jauh kali ya. Tapi setelah saya lihat kawan-kawan sudah banyak yang berhasil di piping. Oke, sekarang kamu lihat silabusnya. Apa yang kamu akan buat di sana dengan IT programmermu? Oh, mungkin masuk ke company yang bidang industri, heavy industry, ya, masuk ke IT di sana. Bisa jadi seperti itu. Atau kalau kamu masuk ke construction, ya, kamu nggak bisa masuk di sini kalau sekarang background pendidikan dan juga apa yang sekarang kamu sudah lakukan sebagai IT programmer. Mungkin perkembangannya bisa masuk ke desain, ya, ke desain. Nah, coba kamu ambil yang memang basicnya untuk menjadi seorang desainer. Ya, seperti itu. Lepas itu dia akan besoknya dia cancel, dia ambil yang desain tapi yang desain itu itu akan lebih mahal dibanding ke yang construction ya. Kasihan, itu udah banyak mahal. Itu yang maksud saya dari awal tadi. Kita tahu minat kita kemana passion kita apa, baru kita tahu kemana kita harus melangkah. Kita harus tahu kemana kita harus mencari apa yang sebagai pendukung untuk kita melakukan itu. Gitu. Jadi bagi yang pemula juga jangan
berhenti untuk belajar ya, di awal mencari tahu apa yang ingin kita lakukan ke depan seperti apa, kita punya mimpi ya, gitu sih. Kita wujudkan mimpi itu dengan podcast yang orang-orang lain mungkin kita jadikan referensi ya, itu dari saya. Yes. Terima kasih atas motivasinya, wawasannya, masukannya dari Bapak Agus. Mungkin ingat ya teman-teman, baik lagi, nggak ada kata berhenti untuk belajar. Jadi untuk kita semua wajib belajar bagaimanapun itu. Mungkin terima kasih untuk Pak Agus atas semua wawasannya. Terima kasih juga untuk Bang Norman atas partnernya. Mungkin dari kami mungkin cukup. Ya mungkin kita bakal balik lagi di pertemuan selanjutnya dalam tema-tema berbagai macam hal untuk dunia atau Inggris khususnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.